Sampai itu ada orang dulu pinjam tasbih. Buat apa? Buat istighfar. Kenapa pakai tasbih? Dihitungin biar pas bilangannya. Maka dijawab, ente giliran istighfar pakai hitung-hitungan, giliran bikin dosa enggak pakai hitung-hitungan, enggak kehitung dosanya dia. Tapi giliran istighfar dia perhitungan dalam beristighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar tiap saat, tiap waktu. Tiap saat, tiap waktu kita beristighfar. Bukan cuma bulan Rajab aja. Tapi Rajab momennya. Kalau dia enggak beristighfar, enggak memohon ampunan di bulan Rajab, enggak balik, enggak mendekat di bulan Rajab, Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapin dari sekarang. Makanya dibilang tuh Rajab tuh adalah bulannya kita menanam benih. Itu kita tanam benih kita di bulan Rajab. Kemudian Sya'ban adalah kita fokus untuk menyiram apa yang udah kita tanam. Kita siram, kita pupuk, kita jaga dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu bulan Ramadan, itu saatnya panen. Yang kagak nanem apa yang mau disiram, yang kagak nanem nggak nyiram apa yang mau dipanen. Walidzalik Rajab itu min ashhuril hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Rajab itu diagungkan di zaman jahiliyah, itu dihormati dan dimuliakan, dan diagungkan di zaman Islam, dimuliakan, diagungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau udah bulan Rajab, di mana-mana di Hadramaut, itu kalau udah bulan Rajab semarak orang. Mulai dari malam 1 Rajab tuh orang pada kumpul berzikir, kemudian sholat isyanya ada di Masjid Suwayyah, membaca hadrah di sana. Kemudian paginya baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis subuh. Subhanallah. Kalau di Rajab kayak begitu. Kemudian setiap malam-malam bulan Rajab, tiap malam dan subuh, tiap habis isya, rame-rame membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kompak semuanya. Kompak. Enggak ada yang komplain dengan suara istighfar tersebut. Semuanya senang, semuanya turut beristighfar. Orang beristighfar kok dia enggak suka hati, kok dia enggak senang hati. Yang paling sedih kalau orang Islam istighfar adalah setan. Sedih kalau orang Islam taubat, sedih kalau orang beristighfar, sedih kalau orang Islam tuh memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada syaitan yang begitu. Nah, kita tuh perbanyak istighfar. Nabi aja tiap hari beristighfar 80 kali. Itu dalam riwayat sampai 100 kali. Itu satu sahabat menghitung, Nabi di satu majelis aja berucap Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, itu sampai dihitung sampai 80 kali dalam satu majelis. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi nggak ada dosanya, tapi istighfarnya banyak. Sampai itu ada orang dulu pinjam tasbih. Buat apa? Buat istighfar. Kenapa pakai tasbih? Dihitungin biar pas bilangannya. Maka dijawab, ente giliran istighfar pakai hitung-hitungan, giliran bikin dosa enggak pakai hitung-hitungan, enggak kehitung dosanya dia. Tapi giliran istighfar dia perhitungan dalam beristighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar tiap saat, tiap waktu. Tiap saat, tiap waktu kita beristighfar. Bukan cuma bulan Rajab aja, tapi Rajab momennya. Kalau dia enggak beristighfar, enggak memohon ampunan di bulan Rajab, enggak balik, enggak mendekat di bulan Rajab, nah terus kapan dia mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan bulannya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan salaf itu kalau udah bulan Rajab tuh biasanya mereka itu mulai pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Itu kalau udah baca kitab Sahih Al-Bukhari itu di negeri-negeri Hadramaut, di Syam, di Yaman, di Mesir, dan di Indonesia ini. Itu dari awal Rajab mulai pembacaan kitab Sahih Bukhari. Kayak kemarin kita mulai di Kuitang, Majelis Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian di Tarim juga mulai, dan juga di mana namanya di Saiwun, di Zawiyah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Itu pun juga dimulai pembacaan kitab Sahih Bukhari. Itu di sana biasanya 8 hari atau 10 hari hatam selesai pembacaan kitab Sahih Bukhari. Sama di Kuitang juga kita selesai begitu. Kita alhamdulillah di Al-Fakhriyah pun juga kita baca
daripada kitab Sahih Bukhari. Wa insyaallah nanti di salah satu malam Jumat di bulan Rajab atau di akhir bulan Rajab kita hatamkan kitab Sahih Bukhari. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita enggak bisa menjadi seperti mereka, ya kita meniru. Sebab meniru para wali-wali adalah keberuntungan, meniru mereka, mencontoh mereka, meneladani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu Ammi Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, itu beliau bilang salaf, para salafus saleh, kalau punya hajat gede, ya punya urusannya nih, bisnisnya atau punya masalah atau punya urusan yang dahsyat, yang luar biasa, baik itu punya problem yang besar, musibah umat yang besar, ataupun juga punya hajat yang gede, maka mereka bertawassul. Tawassulnya pakai apa? Lain tawassul dengan aulia wa salihin wal anbiya wal mursalin, tapi tawassul juga dengan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul kepada Allah Ta'ala. Ada orang bilang ini tawassul dengan amal soleh, dengan amal soleh doang, begitu ya, amal soleh atau apapun juga, bertawassul dengan amal soleh begitu, atau apapun juga. Kalau tawassul dengan amal soleh boleh, tapi tawassul dengan aulia wa salihin nggak boleh. Loh kenapa? Tawassul dengan aulia wa salihin itu mereka adalah makhluk. Amal soleh kita apa? Tuhan. Amal soleh kita, amalan kita adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian berikut amalan kalian. Bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan aulia wa salihin. Nabi kalau pergi ke masjid itu baca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin ilaik wa bihaqqi raghibin wa bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhrij asharan wala batharan wala riya'an wala sum'atan. Di sini tawassul dengan salihin, dengan aulia, dengan orang-orang yang pernah berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, dan tawassul dengan amal saleh di dalam doa ini. Wa tawassul tersebut dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para aulia wa salihin, wa hakadha. Nah itu para ulama tuh kalau punya hajat gede bertawassul. Di antara tawassul mereka itu satu, mereka membaca kitab Sahih Bukhari, berharap dengan berkat pembacaan kitab Sahih Bukhari diangkat bala, diangkat musibah, hajat mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, termasuk kita nih lagi ditimpa wabah, timpa penyakit, ayo dong semuanya yang punya kebijakan, yang punya wewenang, yang pengen ini bala segera diangkat, ayo sama-sama begitu. Ini solusi dari aulia wa salihin lebih baik daripada solusi dari badan-badan yang kagak jelas yang sampai sekarang nggak berhasil apa-apa. Begitu, alhamdulillah. Begitu kita baca kitab Sahih Bukhari, itu di dalam kitab Sahih Bukhari ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu bertawassul dengan kitab Sahih Bukhari. Dia suruh orang pada baca kitab Sahih Bukhari di kerajaan mereka, para salatin, pemerintahan muslimin, perintahkan para ulama dan rakyatnya baca kitab Sahih Bukhari dengan niat Allah memberikan pertolongan kepada mujahidin dan muslimin. Subhanallah, dapat kemenangan berkat kitab Sahih Bukhari. Nah itu kalau ada hajat besar baca kitab Sahih Bukhari. Bahkan setiap nama perawi yang ada dalam Sahih Bukhari semuanya adalah wali-wali besar. Setiap nama dari perawi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tersebut semuanya wali-wali besar. Tawassul dengan satu aja, satu nama aja yang tersebut cukup, apalagi berapa ribu hadisnya, ada 7.000 hadis lebih, dan nama-namanya ada berapa banyak. Masya Allah, semuanya para aulia, para salihin yang takwa kepada Allah Ta'ala, bukan sembarang orang. Terus kalau ada hajat besar tuh para salihin, mereka juga pergi ziarah Nabi Hud, pergi ziarah makam Nabi Hud, begitu, dengan niat diangkat bala, musibah dan bencana. Sampai dulu tuh ziarah khasah pertama yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh tahun 1414 Hijriah atau 1994. Itu Habib Umar bikin, waktu itu terjadi pas kita baru sampai di Hadramaut 2 minggu, toto pecah perang antara utara dan selatan. Wah, minyak kagak ada, pangan nggak ada, beras nggak ada, semua susah, listrik nggak ada, lampu cuma pajangan doang,
nggak ada isinya, nggak ada listriknya, nggak ada dayanya. Alhasil di situ Al Habib Umar, ayo semuanya bikin ziarah khasah. Waktu itu kita ada 60 atau 70 orang pergi ke makam Nabi Hud, berziarah di sana selama 4 hari atau 5 hari. Kebetulan juga ikut bersama kita Syekhana, guru kami, sahabat daripada Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, sahabat dari Al Habib Attas Al Habsyi, gurunya Al Habib Umar juga. Dan Al Habib Abdul Qadir Jailani Al Masyhur, subhanallah. Itu beliau memimpin ziarah juga, alhamdulillah, dan kita ikut berziarah bersama beliau. Alhamdulillah, enggak kita pulang dari ziarah tersebut melainkan subhanallah mulai kebuka, mulai membaik keadaan, alhamdulillah. Amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah la ilaha illallah. Allah yang ngejawab doa orang yang udah kepepet. Kita semuanya kepepet. Ayo ente mau bergantung kepada selain Allah Ta'ala sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mentok lagi cari yang lain, mentok lagi cari yang lain. Khalas, balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salaf kalau ada masalah juga ziarah Nabi Hud, atau mereka membaca Yasin di hadapan kuburan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, sebanyak 40 kali. Subhanallah. Wa hakadha yang mereka lakukan. Ya Rabb, mudah-mudahan ya dengan berkat aulia wa salihin Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita sekalian. Tadi pun juga dibaca sedikit bil barakah daripada kitab Sahih Bukhari di majelis ini yang nganjurin kita untuk sedekah, untuk berinfak. Orang yang berinfak, bersedekah, nggak bakalan susah, nggak bakalan miskin, bahkan bertambah rezekinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.